The names above as the defendants have been declared to have committed unlawful acts. Committing unlawful acts should not befit the position of rector of Gadjah Mada University, right? Those names start with, who was it? Bambang Wahyudi, Jung Chik Arsan, and Ova Emilia. Ang mga pangalan sa itaas bilang mga nasasakdal ay nagsasaad na nakagawa ng labag sa batas na gawain. Ang paggawa ng labag sa batas ay hindi dapat karapat dapat maging rektor ng UGM. Ang mga pangalan na iyon ay nagsisimula kay sino nga ba? Bambang Wahyudi, Jung Chik Arsan, at Ova Emilia. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, kemarin kita membahas soal heboh ya, Rismon berbahasa Jepang dengan lancar, yang kemudian kita telusuri bahwa itu bukan video asli. Itu adalah generated by AI menggunakan deepfake atau semacam tools AI untuk menerjemahkan bahasa. Misalnya kita berbahasa Indonesia, jadi itu lewat tools AI itu dia bisa berbahasa dengan bahasa yang lain, dan kemudian lipnya itu, bibirnya itu akan sinkron dengan bahasa yang diterjemahkan. Itulah kecanggihan artificial intelligence. Kenapa saya bahas itu kemarin? Karena ketika saya melihat di kolom komentar teman-teman, banyak yang percaya. Ya, banyak yang percaya dan mengatakan, mana Andi? Mengatakan Rismon nggak bisa bahasa Jepang. Ya, alumni dari Jepang tercengang melihat ini, katanya. Ya, meragukan bahasa Jepang Rismon. Tapi akhirnya Rismon unjuk skill bahasa Jepang, ya. Dan kemudian kita temukan lagi Rismon bahasa Filipin. Rismon juga bahasa Inggris, teman-teman. Ya, saya bisa buktikan di video kali ini bahwa bukan hanya bahasa Jepang, bahkan kita bisa mengenerate video Rismon menggunakan bahasa Indonesia, kemudian kita bisa terjemahkan dan bibirnya bisa menyesuaikan dengan terjemahan bahasa yang kita pilih. Misalnya Rismon bisa bahasa Filipin, Rismon bisa bahasa Rusia, Rismon bisa bahasa Tagalog atau Filipin, Rismon bisa bahasa apapun yang sesuai dengan kita inginkan. Saya akan tunjukkan caranya, teman-teman. Di dunia yang serba maju ini, dunia serba digital ya, artificial intelligence sudah menakutkan, ngeri ya. Itu setiap aplikasi-aplikasi di handphone Android kita bahkan sudah kebanyakan menggunakan AI ini dalam program mereka, sehingga itu membuat aplikasi-aplikasi ini semakin hari semakin canggih. Kita bisa melakukan pengeditan AI lewat aplikasi. Saya pun dalam melakukan pengeditan konten-konten YouTube saya menggunakan aplikasi untuk membuat thumbnail misalnya, itu sudah dibekali dengan AI. Misalnya dia untuk membuat gambar atau foto lebih tajam, tapi itu dianalisa menggunakan AI. Ya, banyak hal. Misalnya di CapCut, teman-teman ya, yang akan saya tunjukkan ini. Dia sudah sangat komplit lah kalau untuk kebutuhan saya sebagai seorang konten kreator untuk melakukan pengeditan. Dengan adanya AI yang sangat membantu, ya, itu mempermudah saya melakukan pengeditan. Dalam tanda kutip, jika orang melakukan atau mempergunakan AI ini dalam hal positif, itu sangat bermanfaat. Tapi sebaliknya, jika tujuannya adalah untuk melakukan kejahatan, kejahatannya itu terlihat sangat mulus dan bisa sangat menipu, teman-teman. Oke, ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua video aslinya ya, sebelum saya rubah atau translate bahasanya. Ya, jadi video yang aslinya adalah seperti ini. Saya play dulu kepada kalian. Perbuatan melawan hukum harusnya nggak layak jadi rektor UGM. Ya. Nama-nama itu ya mulai dari siapa tadi? Bambang Wahyudi, Jung Chik Arsan, dan Ova Emilia. Ya. Nama-nama itu. Oke, itu adalah yang aslinya tanpa di-generate. Itu adalah video asli dari Rismon dengan bahasa yang asli, bahasa Indonesia tentunya. Saya bisa sangat mudah menggunakan video ini sebagai sampel dan kemudian saya mengubah atau menerjemahkan bahasanya menjadi bahasa Jepang. Sangat mudah. Tapi karena bahasa Jepangnya sudah ada, saya akan tunjukkan bahwa saya sudah melakukan generate by AI lewat aplikasi yang saya punya, ya, dan kemudian sudah diterjemahkan menjadi bahasa Jepang, bahasa Filipin, teman-teman. Kita saksikan. Ini dia. Bentar ya.
Oke, kita play lagi. na nakagawa ng labag sa batas na gawain. Lagi. Ang mga pangalan sa itaas bilang mga nasasakdal ay nagsasaad na nakagawa ng labag sa batas na gawain. Ang paggawa ng labag sa batas ay hindi dapat karapat dapat maging rektor ng UGM. Ang mga pangalan na iyon ay nagsisimula kay sino nga ba? Bambang Wahyudi, Jungchik Arsan at Ova Emilia. Ya, Ang mga pangalan jika teman-teman lihat, itu seperti tidak dilakukan pengeditan dalam lip sinkronnya, teman-teman. Itu terlihat sangat natural loh. Coba kalian bayangkan. Dan juga ini voice overnya, suaranya teman-teman, diduplicate sepersis mungkin ya, sesama mungkin dengan suara asli dari Rismond. Coba kalian bayangkan ya, coba dengar. Ang mga pangalan sa itaas bilang mga nasasakdal ay nagsasaad na nakagawa ng labag sa batas na gawain. Ang paggawa ng labag sa batas ay hindi dapat karapat dapat maging rektor ng UGM. Ang mga pangalan na iyon ay nagsisimula kay sino nga ba? Bambang Wahyudi, Jungchik Arsan. Nah, tiba-tiba Rismond sudah bisa bahasa Filipin ya. Jangan-jangan Rismond Sianipar ini ya pendukung mereka mau coba untuk menyayangi Vicky Naki. Ya, bisa berbicara atau menguasai banyak bahasa, teman-teman. Ya, tentu saja dengan kecanggihan artificial intelligence hari ini, kita itu bisa melakukan banyak hal, teman-teman. Kalau tujuannya positif, itu akan membantu kita dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam ilmu pengetahuan. Tapi sekali lagi saya katakan, jika tujuannya untuk negatif, ini akan sangat merugikan. Ya, nah bagaimana cara membuatnya? Sebenarnya sangat simple, sangat mudah. Ya, pastinya kalian sudah sangat familiar dengan aplikasi CapCut. Ya, dan kali ini saya mempunyai CapCut Pro, teman-teman. Saya download CapCut, kemudian saya upgrade agar supaya saya bisa mendapatkan akses untuk menggunakan fitur-fitur premium yang sudah digunakan oleh CapCut. Bang, kamu dipromosi sama CapCut ya? Endorse ya bang? Enggak sama sekali. Cuma ini adalah edukasi kepada masyarakat. Untuk apa? Untuk jangan serta-merta langsung mempercayai video-video pendek yang kalian lihat yang beredar di sosial media. Ya, saring dulu, filter dulu, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan pemberitaan yang beredar di beranda sosial media kalian adalah sesuatu yang real. Karena dunia semakin hari semakin canggih, teman-teman. Ya, dan cara membuatnya adalah seperti ini. Saya masuk ke aplikasi CapCut. Nah, saya sudah masukkan seperti ini, seperti yang kalian lihat di sini. Ini adalah video Rismond yang asli. Dan caranya sebenarnya sangat-sangat mudah, teman-teman. Di aplikasi CapCut ini ada fitur lip sync, teman-teman. Lip sync. Jadi kalian tinggal tekan fiturnya lip sync, dan kemudian di bagian penerjemah video kalian klik penerjemah video. Nah, di sini kalian bisa pilih banyak bahasa. Saya bisa membuat atau mengenerate video Rismond Sianipar berbahasa Indonesia. Tiba-tiba Rismond jadi fasih bahasa Arab. Tiba-tiba dia bisa fasih berbahasa Mandarin misalnya, Bulgaria, Kroasia, dan itu akan digenerate dengan sangat pure, sangat murni. Bahkan ya, detektor generate by AI pun sulit untuk mendeteksi karena sudah semulus ini loh, senatural ini loh untuk sinkronisasi bibir dengan mengucapkan bahasa terjemahan dari aplikasi ini. Nah, ada bahasa Filipin, saya pilih tadi Filipin. Nah, di sini saya sudah menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian jika kita pilih misalnya bahasa Inggris, kita langsung terjemahkan, maka dia akan mengenerate. Tadi saya sudah melakukan generate supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Dan ketika kita sudah pilih bahasa Inggris, nah, maka dia akan bersuara seperti ini, teman-teman. The names above as the defendants have been declared to have committed unlawful acts. Committing unlawful acts should not befit the position of Rector of Gadjah Mada University, right? Those names start with, who was it? Bambang Wahyudi, Jungchik Arsan, and Ova Emilia. Coba kalian lihat. Itu sangat persis. Misalnya saya akan lakukan, saya ekspor ya, teman-teman ya. Saya ekspor.
Dan kemudian saya masuk ke galeri dan saya putar supaya lebih besar tampilannya. The names above as the defendants have been declared to have committed unlawful acts. Committing unlawful acts should not befit the position of rector of coba kalian Gadjah bayangkan. Mada University, right? Those names start with, who was it? Bambang Wahyudi, Jung Cik Arsan, and Ova Emilia. Ya, bahkan kalian tidak membutuhkan untuk spesifikasi laptop atau komputer yang mumpuni untuk melakukan ini. Hanya dengan handphone saja kalian bisa menciptakan video seperti ini terjemahan. Sangat mudah. Sebenarnya ini tujuannya baik, ya, untuk membantu kita untuk menyampaikan atau berpidato misalnya dengan bahasa Inggris, tapi kita tidak fasih lah dalam berbahasa Inggris. Maka kita tinggal menggunakan pidato bahasa Indonesia saja dan kemudian kita melakukan pengeditan dengan merubah terjemahan seperti yang saya tunjukkan tadi dengan bahasa Inggris. Maka lip kita itu akan sinkron dengan bahasa Inggris dan kita berpidato dengan bahasa Inggris, dan misalnya tujuan kita akan kita melamar kerja di luar negeri, di Amerika misalnya. Kita tinggal masukkan video tersebut untuk presentase dan sebagainya kalau misalnya itu lewat online, dan ya itu membantu ya teman-teman. Tapi kalau tujuannya untuk menyebarkan berita hoax, ingat ya, itu bisa berdampak hukum teman-teman, dan itu ada konsekuensinya. Dan sekali lagi saya tunjukkan kepada teman-teman semua ya, tadi saya sudah melakukan uji coba untuk bahasa bahasa Inggris dan bahasa Filipin. Nah sekarang coba kita generate dengan bahasa Rusia misalnya. Ya, saya klik dan kita masuk lip sync. Mana bagian lip syncnya? Nah ini dia lip sync. Oke, dan kita akan penerjemahan video. Kita pilih maunya, coba kita respon bahasa apa ya? Misalnya kita bahasa India lah, bahasa Hindi. Oke, perindapan ya, karena mukanya agak perindapan sedikit ya teman-teman ya. Kita Hindi, kemudian kita terjemahkan. Oke, dan seperti yang kalian lihat itu menunggu untuk menerjemahkan, menerapkan satu fitur, dan kita menunggu sejenak sekitar ya mungkin 5 menit. Kalau itu tergantung dengan panjang videonya. Dan kali ini kalau saya mempunyai video sekitar 17 detik ya, 17 detik. Jadi mungkin durasi untuk kita menantikan video ini selesai untuk diproses itu kurang lebih sekitaran ya 5-10 menit teman-teman, membutuhkan waktu. Jadi apa sih tujuan saya untuk menunjukkan ini kepada kalian? Tujuannya adalah mengedukasi masyarakat agar supaya ketika kita melihat misalnya Pak Jokowi mereka ubah, dan ini bukan hanya untuk terjemahkan loh teman-teman ya. Ingat, ini juga bisa dia ngomong sesuai dengan teks yang saya ketik tadi. Nah, di situ juga ada fitur, teman-teman, fitur lip sync. Dan dia akan berbicara menggunakan suara saya, akan tetapi kata-katanya beda sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Misalnya saya ketik, demo hari ini sangat kacau. Saya akan mengucapkan kata-kata seperti yang saya ketik, dan suaranya itu voice overnya sampelnya dari suara saya dan tidak ada bedanya teman-teman ya. Makanya saya selalu berulang kali untuk mengedukasi masyarakat yang menonton video saya agar supaya jangan mudah untuk mempercayai berita-berita, apalagi potongan-potongan video pendek yang kemarin juga sempat heboh. Bu Sri Mulyani menjadi korban ketika dia itu difitnah dengan berita hoax generated by AI sama persis seperti apa yang saya buat. Ya, itu diketik guru itu beban negara, kemudian dia langsung sampaikan dengan kata-kata yang sampelnya itu dari suara aslinya Bu Sri Mulyani, dan tada, ratusan juta rakyat yang percaya. Sakit hati, emosi. Padahal itu apa? Itu adalah AI. Itu adalah generate by AI. Nah, jika kita kembali melihat di sini, ya sudah hampir 5 atau 10 menit, ya ini sudah hampir selesai. Dan hasilnya nanti kalau sudah saya langsung ekspor supaya tampilnya bisa lebih besar kita lihat teman-teman. Jadi prosesnya seperti ini. Bahkan untuk membuat hal seperti ini, hanya bisa digunakan dengan handphone kita saja teman-teman. Ya, jadi sekali lagi, apapun yang kita lakukan, ya, itu ada konsekuensi hukumnya jika tujuan atau mens rea ya yang sering kita dengar itu adalah sesuatu yang jahat. Misalnya, saya membuat video ini, mens rea-nya adalah untuk menyebarkan fitnah atau hoax kepada Rismon. Ya,
itu saya akan kena konsekuensi hukum Undang-Undang ITE, teman-teman ya. Tapi tujuannya, jika tujuannya untuk mengedukasi masyarakat, untuk membantah bahwa video kemarin yang bahasa Jepang itu Rismonfasti bahasa Jepang adalah AI, maka masyarakat harus melihat seperti ini prosesnya, seperti ini cara kerjanya, seperti ini kecanggihannya. Kita hidup di zaman yang semakin hari teknologinya itu semakin canggih. Jadi kalau kita tidak mau upgrade kapasitas kita dalam ilmu pengetahuan ya, jadi itu tidak membatasi usia teman-teman ya, karena dunia terus berjalan, dan kalau kita tidak mengikuti perkembangan yang terjadi hari ini, kita akan tertinggal dan kita akan mudah untuk mengalami yang namanya tertipu teman-teman ya. Apalagi sekarang coba teman-teman ya, ada tiba-tiba Raffi Ahmad telepon ya, video call, nampak loh mukanya. Pasti di antara satu dari kalian yang nonton video ini pernah mengalami hal tersebut. Video call Raffi Ahmad mukanya, tapi itu AI teman-teman ya, dia pakai filter Raffi Ahmad, dia ngomong mukanya tapi sudah pakai deepfake ya, dia ngomong-ngomong tapi mukanya, tapi yang kita lihat itu adalah Raffi Ahmad, padahal itu sudah di generate secara live ya, dan kemudian terlihat sama persis Raffi Ahmad. Tapi kalau kita sudah jeli, kita sudah terbiasa, kita pasti akan tahu. Nah, di sini sudah selesai ya, kurang lebih waktunya 15 menit. Kita ekspor dulu. Nah, di sini saya sudah ekspor dan coba kita saksikan. Rismon Sianipar kali ini berbahasa India. उपरोक्त नामों के रूप में प्रतिवादी पक्ष ने अवैध कार्य करने की बात स्वीकार की है। अवैध कार्य करने वाला व्यक्ति यूजीएम का रेक्टर नहीं होना चाहिए। ये नाम है, सबसे पहले कौन था? बम्बांग वह्यूदी, जंगचिक अरसन और ओवा एमिलिया। Nah kan teman-teman, bahasa India loh. उपरोक्त नामों के रूप में प्रतिवादी पक्ष ने अवैध कार्य करने की बात स्वीकार की है। अवैध कार्य करने वाला व्यक्ति यूजीएम का रेक्टर नहीं होना चाहिए। Nah, ये dan नाम है, bibirnya itu loh teman-teman ya. Sinkronisasi bibirnya itu sama persis dengan kata-kata yang diucapkan. Dan terlihat tidak fake, terlihat natural, terlihat tidak ada yang sesuatu yang masuk ke dalam pengeditan. Itu semakin hari semakin ngeri teman-teman ya. Makanya tetap punya filter, at least ya. Jika kalian tidak tahu, jangan percaya dulu. Jika kalian tidak tahu kebenarannya, jangan buru-buru percaya, jangan buru-buru mengambil kesimpulan itu adalah benar dan kemudian kalian menyebarkan ya. Kalian sebarkan kepada keluarga kalian, kalian sebarkan kepada rekan-rekan kalian, ini loh. Tapi yang kalian sebarkan adalah berita bohong. Itu sama saja dengan kalian mengambil bagian dari kejahatan penipuan itu. Mengambil bagian dalam berita hoax itu. Sekalipun kalian nggak sadar. Ya, sekalipun kalian berasal, kami nggak tahu. Kalau kalian nggak tahu, jangan dulu menyebarkan. Cari tahu dulu kebenarannya. Cari tahu dulu keasliannya. Ya, setidaknya kalau kalian tidak bisa cari tahu secara mandiri, tunggulah kami YouTuber Nusantara untuk menerangkan kepada kalian semua apa ini benar atau itu palsu. Ya, jadi jangan dulu ambil kesimpulan, jangan dulu buru-buru share-share, cari tahu dulu kebenarannya. Saya Vicky Impong, YouTuber Nusantara, pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.